KPK mempersilahkan Amin Rais menyampaikan dugaan korupsi yang ingin dilaporkannya ke bagian pengaduan masyarakat. KPK menegaskan tidak akan menemui Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu demi menjaga independensi pimpinan lembaga anti rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum mendapat permohonan resmi atas rencana kunjungan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amin Rais, pada Senin 5 Juni 2017 mendatang. Namun, KPK tidak bisa menerima kedatangan Amin Rais jika tujuannya adalah untuk mengklarifikasi fakta pada persidangan tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Kita tahu sebelumnya dalam proses tuntutan sudah disebutkan sejumlah nama dan sejumlah peristiwa masih dalam rangkaian konstruksi kasus dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan di era sebelumnya. Nah, tentu saja pimpinan tidak dapat menemui yang bersangkutan ketika masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Namun jika ada informasi-informasi indikasi tindak pidana korupsi atau laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi, silakan disampaikan pada KPK. Kita memiliki unit pengaduan masyarakat atau DUMAS. Keinginan Amin Rais untuk menemui pimpinan KPK disebut bukan hanya untuk membahas tudingan jaksa terkait aliran dana sebesar 600 juta rupiah atas pengadaan alat kesehatan 2005, tapi juga membongkar kasus korupsi 2 petinggi negeri. Begitu dulu, ada pun 2 tokoh dan sebagainya juga nanti ya. Jadi ini saya sampaikan dulu untuk menghentikan berbagai spekulasi yang macam-macam itu. Yang jelas ini Amin Rais tidak pernah akan tidak jujur. Aku tak apa lagi ya, saya takut pada yang di langit ya. Semua itu manusia seperti saya ya. Tudingan Amin Rais menerima aliran dana alat kesehatan 2005 tercantum dalam surat tuntutan jaksa terhadap terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Mantan Ketua MPR itu pun menilai tudingan dirinya menerima aliran dana alat kesehatan 2005 sebagai berkah tersembunyi. Tim Liputan, Metro TV. Sejumlah nama petinggi Partai Amanat Nasional terseret dalam kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan 2005 dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Lalu apa tanggapan dari Partai Amanat Nasional? Berikut liputannya. Pusaran kasus dugaan suap alat kesehatan 2005 menyeret sejumlah nama petinggi Partai Amanat Nasional. Di sidang tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, jaksa mencantumkan sejumlah nama mantan Ketua Umum PAN sebagai penerima dana keuntungan dari perusahaan penyedia barang dan jasa Alkes 2005 PT Indofarma. Dana itu berasal dari pemindah bukuan rekening milik adik ipar Sutrisno Bahir, Nuki Syahrun. Sutrisno Bahir misalnya disebut menerima dana sebanyak 250 juta rupiah. Sementara Amin Rais mendapat 6 kali transferan dengan total sebesar 600 juta rupiah. Namun Siti Fadilah Supari sendiri membantah terkait ataupun menjadi bagian dari PAN. Padahal di dalam fakta pengadilan tidak terbukti sama sekali. Bu, mengenai membantu Nuki Syahrun kemudian ke Partai Amanat Nasional dan kemudian saya bukan orang PAN sama sekali juga. Masa membantu 100 juta? Kan nggak mungkin lah. Terus dicari-cari banget. Tudingan itu mendapat reaksi beragam dari internal PAN. Ada yang menolak berkomentar, ada juga yang memastikan aliran dana Alkes 2005 tidak mengalir ke petinggi parpol. Sebagai ketua dewan. Iya, tanya ke sana. Kalau yang lain boleh. Tanya lah sana. Iya, sekarang lagi dikumpul, kalau mau datang sana tanya langsung. Tapi ada koordinasi dengan partai. Tanya langsung sana. Tentu kita tidak berandai-andai apakah kira-kira ada atau tidak ada. Concern kami dalam kapasitas sebagai penegak hukum adalah mengikuti terlebih dahulu proses persidangan ini. Fakta-faktanya kita ikuti, kemudian kita tunggu sampai dengan putusan nanti dan kita bahas lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi pastikan akan mendalami fakta persidangan termasuk soal kemungkinan dana Alkes mengalir ke sejumlah petinggi PAN. Namun sebelumnya, Lembaga Anti Rasuah mempersilahkan Siti Fadillah untuk menyampaikan nota pembelaannya pada Rabu 7 Juni mendatang. Tim Liputan, Metro TV.